di mana nanti air itu dibagi menjadi 3 macam. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang kemarin, saya akan mengulas sedikit apa yang kita bahas kemarin, di mana kita telah membahas hukum-hukum yang ada di Islam, yaitu di mana hukum itu ada kalanya fardu, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Dimana kemarin kalau fardu itu apabila suatu pekerjaan dikerjakan atau dilakukan oleh seseorang, maka seseorang itu akan mendapatkan pahala. Dan ketika nanti seseorang itu meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan siksa atau mendapatkan dosa. Itu fardu, sama kayak wajib. Kemudian kalau untuk sunnah itu kebalikan dari fardu. Jadi ketika nanti itu dikerjakan itu mendapatkan pahala, akan tetapi ketika nanti ditinggalkan dia tidak akan mendapat dosa atau siksa. Mohon maaf, tadi saya katakan sunnah itu kebalikan fardu ya. Kebalik, kalau sunnah itu kebalikan dari makruh, kalau kebalikan dari fardu itu tuh haram. Kalau sunnah ketika nanti tidak melakukan, maka dia tidak mendapatkan siksa ataupun dosa, karena sunnah itu seperti poin plus, poin tambahan. Dia tidak mewajibkan, tapi bagi yang melaksanakannya akan tetap mendapatkan pahala. Kemudian kalau haram itu nanti kebalikan dari fardu. Kalau fardu berarti wajib menjalankannya atau melakukannya, kalau haram itu wajib untuk meninggalkannya. Jadi ketika nanti itu dilakukan malah akan mendapatkan dosa, dan bila nanti ditinggalkan dia akan mendapatkan pahala. Itu. Kemudian makruh kebalikan dari sunnah, di mana sunnah kalau melaksanakannya mendapatkan pahala, tapi kalau makruh ketika dia melaksanakannya tidak mendapatkan pahala ataupun siksa. Tapi jika nanti dia meninggalkannya akan mendapatkan pahala, itu makruh. Terus yang terakhir tuh kemarin mubah. Mubah tuh hukumnya boleh. Maksudnya tuh kamu melakukan dia juga tidak mendapatkan pahala, mau ditinggalkan juga tidak mendapatkan siksa. Jadi boleh gitu loh. Itu untuk hukum-hukum yang ada di Islam. Kemudian saya lanjutkan ke pembagian air. Saya ulangi, di mana pembagian air kemarin ada 3, yaitu tohir mutohir, tohir ghairu mutohir, kemudian ma'un mutanajis. Yaitu pertama tuh tohir mutohir, artinya air yang suci dan mensucikan. Jadi air itu sifatnya suci. Kalau suci itu sudah pasti bersih ya, tapi kalau perkara yang bersih itu belum tentu suci gitu. Jadi kalau air yang tohir mutohir atau air yang suci mensucikan itu biasa disebut dengan air mutlak. Jadi dia sifatnya suci dan juga boleh untuk mensucikan diri, entah itu wudhu, entah itu mandi besar, seperti itu. Entah itu nanti digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi kalau air mutlak itu tuh bisa digunakan untuk bersuci apapun gitu. Akan saya ulangi yang pembagian pertama kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u utawi banyu at-tahiru kang suci. Al-mutahhiru kang suci ternyucikake, wa hiya ma'u tahhir mutahhir. Iku kuluma saben-saben banyu nazala kang tumurun apa ma minas samai saking langit, au naba'a utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi. Walam tataghayyar lan ora owah apa ba'du ausofihi setengah piro-piro sifate mak bima kelawan perkara yughayyiru kang ngowahake apa ma tohuriyatahu ing sifat sucine mak kama isama ikoyo banyu langit, wa ma'il bahri lan banyu segara, wa ma'il matori lan banyu udan, wa ma'in nahri lan banyu kali, wa ma'i salji lan banyu es, wa ma'il bardi lan banyu embun. Jadi air yang tohir mutohir atau air mutlak itu artinya air yang bisa air yang bersifat suci dan juga mensucikan.
Apa yang dimaksud air yang suci dan juga mensucikan? Yaitu setiap air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Contohnya seperti air hujan, terus air air kali, air laut, air bengawan atau air danau lah, atau air sumur, air embun, itu semuanya hukumnya suci dan mensucikan gitu. Jadi semisal nanti kalau kalian misal tuh mendaki, kemudian ada air embun, yang mana tuh air embunnya memang dikumpulkan banyak, misalkan bisa cukup untuk berwudu, itu nanti boleh dong buat berwudu atau kita bersuci seperti istinja atau gimana, menghilangkan najis boleh. Karena itu memang air embun hukumnya suci. Air yang turun dari langit dan air yang bersumber dari bumi itu hukumnya suci ya. Jadi nggak harus yang kita lakukan air dari air keran atau air pam kayak gitu, enggak seperti itu. Air hujan pun juga suci. Jadi semisal kekeringan kemudian kalian mengumpulkan air hujan, itu menampung, itu air kalian gunakan untuk bersuci, hukumnya gimana? Sah, boleh sah juga nanti ibadahnya gitu. Karena air hujan itu air mutlak, suci dan mensucikan. Air laut pun sama seperti itu, dia suci dan mensucikan gitu. Meskipun air laut sendiri rasanya asin ya. Tadi itu untuk pembagian yang pertama, di mana air itu yang pertama hukumnya air suci dan mensucikan atau air tohir mutohir, air mutlak. Untuk yang kedua akan saya lanjutkan nanti. Sebelumnya kita akan membahas tentang perubahan air gitu. Kan air mutlak tuh berarti dia tuh memang benar-benar sifatnya air tanpa ada perubahan dari mulai bau, warna, rasa, dia tetap rasa-rasa air kayak gitu. Al-ma'u utawi banyu, al-mutaghayyiru kang owah, al-baki kang tetep, ala tohuriyatihi ing atase sifat kesuciane mak. Ini membahas tentang air yang berubah, akan tetapi sifat suci, sifat kesuciannya tidak berubah. Jadi dia itu mengalami perubahan salah satu sifatnya atau beberapa sifatnya, akan tetapi tidak merubah sifat sucinya. Ini sifat sucinya ya. Suci sama mensucikan itu beda. Berarti kalau suci itu sifatnya dia sendiri, kalau mensucikan berarti dia bisa mensucikan perkara lain, bisa membersihkan perkara lain gitu loh. Bisa membuat perkara lain suci. Kalau suci berarti sifat yang ada pada air itu sendiri. Kalau mensucikan berarti dia bisa digunakan untuk mensucikan perkara lain gitu. Huwa hiya ma'ul mutaghayyir baki ala tahuriyatihi taghayyarat ikuma banyu taghayyarat kang owah apa ba'du au sofihi sebagiane piro-piro sifate ma au kulluha utawa sekabehane au sofihi bima kelawan perkara la yughayyiru kang ora ngowahake apa ma tahuriyatahu ing sifat kesuciane ma. Huwa utawi al-ma'u mutaghayyir iku khamsatu anwa'in, ono 5 pira-pira warna. Adapun air yang berubah sebagian sifatnya atau keseluruhan sifatnya akan tetapi tidak merubah sifat sucinya itu ada 5 macam. Jadi air itu tuh berubah dari sifatnya, entah salah satu atau beberapa, entah dari warna, rasa atau bau, dia memang mengalami perubahan tapi itu tidak merubah sifat sucinya. Jadi air itu suci. Semisal kalian kena air itu tidak najis gitu loh. Jadi air itu tetap suci gitu. Al-awalu utawi kang awal iku al-ma'u banyu, al-mutaghayyiru kang owah bituli muksihi sebab suwene meneng opo ma'ul mutaghayyir au bima utawa kelawan perkara tawalada kang metu opo ma fihi ing dalem ma'ul mutaghayyir min samakin nyatane saking iwak au tuhlubin utawa ganggang utawa lumut. Yang pertama, pembagian yang pertama atau macam, ini bukan pembagian si macamnya. Yang pertama di mana air itu berubah ya, salah satu sifatnya atau beberapa sifatnya akan tetapi tidak merubah sifat kesuciannya. Itu yang pertama adalah air yang berubah
disebabkan lamanya diam, lamanya menggenang. Kan air kalau misal air kolah tuh lama-lama